Bab 1081, tidak layak. Apa? Bertarung. Melihat Zuo Fan berhenti, yang lain juga berhenti. Tampak muram. Saudara Zuo, apakah Anda benar-benar yakin Kiawer tidak dapat menahannya? Zuo Fan mengangguk singkat. Dalam dua ledakan terakhir, petir selalu menguasai neraka. Itu bukti bahwa Kiawer tidak bisa menangani pedang tak terkalahkan. Saya yakin mereka akan segera menyusul dan melarikan diri dengan kecepatan kita tidak ada gunanya. Itu sebabnya, bertarunglah. Alisnya bergetar saat wajah-wajah tenggelam dalam keputusasaan. Mengepalkan tangan mereka saat rasa takut merayapi hati mereka. Selain fakta bahwa semua yang ada di sini adalah orang-orang yang tersesat. Bahkan dalam kondisi terbaik mereka pun tidak pernah berharap untuk mendapat peluang melawan monster itu. Ouyang Lingtian adalah orang yang paling jelas dalam hal ini. Satu-satunya harapan dia dan dua pengguna pedang dewa lainnya adalah pada bakat seperti Dewa Kiao. Namun, ternyata ini juga gagal. Karena orang tua aneh itu datang untuk menghabisi mereka. Semua orang menggigil. Kakak Zuo, apa peluang kita? Ouyang Changqing menatapnya dengan harapan yang membutakan. Semua orang juga menoleh dengan tatapan membara. Termasuk tiga orang tua di sini. Semua ingin mengetahui jawaban dari pertanyaan itu. Setelah kehilangan tulang punggung mereka dan menunggu instruksinya. Dulu ketika dia menjadi Marsekal Agung, mereka masih bisa memanfaatkan inti yang ada di pundak mereka. Mengingat tiga perintah. Namun sekarang, mereka melepaskan kesadaran mereka demi mengikuti perintah Zuo Fan. Mereka berada di ujung tali dan satu-satunya jalan keluar adalah dengan bantuan. Siapapun yang berada dalam kesulitan seperti itu akan terpuruk. Dan akan menerima kesepakatan apapun. Mereka tidak akan menggunakan pikiran mereka sendiri dalam mengatasi untuk mendapatkan bantuan orang lain. Pertolongan mungkin datang dari orang yang mudah berubah. Tapi betapapun buruknya karakternya atau tidak dapat diandalkannya, kata-katanya tetap menjadi hukum bagi mereka. Belum lagi kecerdasan Zuo Fan telah diuji dan menang. Kepercayaan mereka terhadapnya membutakan pada saat ini. Tidak ada yang memiliki keyakinan penuh pada Zuo Fan sampai sekarang. Terutama Murong Sue yang selalu berperang. Bahkan dia mendapati nasibnya ada di tangannya. Keputusasaan adalah salah satu cara terbaik untuk membuat orang mendengarkan dan patuh. Bagaimana lagi Anda menjelaskan banyaknya pemberontakan kampungan sepanjang sejarah? Zuo Fan membalas tatapan mereka dengan senyuman penuh pengertian. Tenang saja. Denganku di sini, tidak akan terjadi apa-apa. Kakak tahu caranya. Kamu bisa mengatasi pedang tak terkalahkan. Ouyang Changqing tersentak, menemukan sisi lain dari dirinya. Bosnya sangat tangguh sehingga dia hanya menggunakan kelingkingnya sebelumnya. Ketika dia memiliki kekuatan untuk bertarung melawan yang terbaik di negeri ini. Benarkah? Tapi kita adalah rekan. Ada batasan seberapa kuat yang bisa kamu dapatkan. Kecurigaannya segera berkurang setelahnya. Mengingat Kiawer mendorong kembali tiga raja pedang dan dia bahkan lebih muda. Sebagai ayahnya, tidak ada yang tidak bisa dilakukan oleh kakak laki-laki Zuo. Klan Zuo adalah sarang monster yang tersembunyi. Ouyang Changqing menangkupkan tangannya dengan kagum. Kakak Zuo sungguh tak terduga. Karena tidak menunjukkan bakatmu untuk kami lihat. Sekarang saya bisa melihat gaya kakak laki-laki dan saya yakin pertarungan kakak laki-laki dan pedang tak terkalahkan akan menjadi pertarungan terhebat dan paling gemilang sejak dunia ini ada. Merupakan kehormatan besar bagi kami untuk menyaksikan sejarah dibuat. Sisanya memandang Zuo Fan dengan heran. Dia bisa menangani pedang tak terkalahkan. Benarkah? Itu gila. Pedang tak terkalahkan telah dilatih selama berabad-abad. Tapi bagaimana dengan dia? Jika dia bisa bertemu langsung dengan monster tua itu, para pengamat ini akan malu dengan orang bodoh tua itu. Kamu berkultivasi selama ribuan tahun namun bahkan tidak bisa dibandingkan dengan pria yang ada hanya beberapa dekade. Apa yang kamu lakukan selama ini? Bersantai. Orang-orang dari wilayah barat bahkan lebih tidak percaya karena terakhir kali mereka melihatnya hampir 10 tahun yang lalu. Ketika mereka mengetahui kekuatannya.
Tidak mungkin seseorang bisa melompati peringkat sebanyak itu dan secepat itu. Bukan hanya pedang tak terkalahkan yang akan tertekan jika dia bisa. Tapi bahkan mereka merasa seperti mereka menyia-nyiakan tahun-tahun mereka. Kami sudah berlatih keras. Jadi mengapa kamu masih tertinggal jauh? Semua orang terlihat tegang, menunggu jawaban Zuo Fan. Ada harapan dan penolakan di wajah mereka. Meskipun merupakan keuntungan besar bagi mereka jika Zuo Fan memiliki bobot seperti itu. Hal yang sama tidak berlaku untuk harga diri dan kepercayaan diri mereka. Apa yang kamu lakukan selama ini? Bagaimana Anda bisa melangkah sejauh ini? Kami bahkan tidak berada dalam bayanganmu lagi. Gulping. Ouyang Lingtian dan dua orang lainnya merasa tertekan ketika mereka menunggu dengan tatapan tertuju padanya. Pikiran dan keinginan mereka berada dalam konflik yang mendalam. Jika Zuo Fan menyatakan dia bisa melawan pedang tak terkalahkan, mereka adalah orang pertama yang menyangkal sepenuhnya. Melepas ikat pinggang mereka dan menggantung diri dengannya. Jika kamu benar-benar keji, apa jadinya kami? Melihat mereka semua, mengetahui betul kekacauan di hati mereka. Zuo Fan terkekeh dan menggelengkan kepalanya. Teman-teman, dengan kekuatanku, bahkan melawan ahli puncak Genesis pun tidak mungkin. Apalagi pedang tak terkalahkan. Saya kebetulan memiliki beberapa barang. Seperti Kiawe. Dari majikan saya ketika masa-masa sulit. Setidaknya aku bisa melarikan diri dengan hidupku. Oh begitu. Mereka semua menganggukkan kepala. Rasa cemburu dan iri hati mereka langsung terkendali. Apa yang kubilang padamu? Tidak mungkin manusia bisa berlatih secepat itu. Itu sungguh gila. Ternyata ada cara khusus sebagai gantinya. Itu menjelaskan kekuatan luar biasa gadis itu. Semuanya didasarkan pada hal lain. Kultivasi seseorang hanya bisa tumbuh melalui kerja keras. Keyakinan ini telah tertanam dalam hati mereka. Sehingga membuat mereka mudah tersinggung ketika seseorang menantangnya. Jika Zuo Fan dan Kiawe benar-benar mengumpulkan dalam beberapa tahun apa yang memakan waktu ribuan, pikiran mereka akan patah dan hanya akan meringkuk dan menangis di sudut. Mereka bersyukur kepada Tuhan. Ternyata tidak demikian. Hal ini setidaknya membawa nilai bagi perjuangan pahit mereka menuju puncak selama bertahun-tahun. Mereka harus menjaga ego mereka tetap utuh. Untuk saat ini, Changqing lambat dan mantap memenangkan perlombaan. Teruji dan terbukti sepanjang zaman. Ingat itu, untuk menjadi kuat, Anda perlu berlatih keras dan tidak bergantung pada alat peraga. Ketika mereka gagal, dan mereka akan gagal, Anda hanya bisa mengandalkan diri Anda sendiri. Memahami. Ouyang Lingtian menggunakan kesempatan ini untuk mengajarkan kebijaksanaannya kepada anak itu. Sambil berbuat lebih banyak untuk dirinya sendiri dan menghapus kekalahan ini. Itu termasuk Zuo Fan di dalamnya juga. Meskipun mereka semua memahaminya. Orang-orang tua mendapati pusat perhatian mereka dicuri oleh kaum muda. Jadi mereka hanya bisa menggantungkan senioritas mereka di atas kepala mereka untuk pamer. Ouyang Changqing ikut bermain dengan mengangguk. Gambaran seorang murid yang sungguh-sungguh. Namun hati yang busuk dan meremehkan. Kaum muda bersikap pragmatis. Hanya melihat hasil akhir dan bukan cara. Tentu saja, kata-kata orang tuanya ada benarnya. Meskipun di sini dan saat ini, kata-kata itu tidak didengarkan. Lebih buruk lagi, jika itu datang dari Zuo Fan misalnya. Dia akan mendapat perhatian penuh. Suara mendesing. Warna ungu menyala dan Kiawe menyusul mereka. Dia tampak panik, bergegas ke Zuo Fan. Ayah. Pengatur waktu lama itu terlalu kuat. Pil nafas naga tidak melakukan apapun. Dia sedang dalam perjalanan sekarang. Hahaha. Ya. Tapi belum dalam perjalanan. Karena sudah sampai. Saat dia selesai. 4 suara siulan terdengar saat pedang tak terkalahkan menyerang mereka dengan 3 raja pedang di belakangnya. Semua orang tersentak kaget. Bahkan Kiawe. Untuk pertama kalinya, dia berlari ke belakang Zuo Fan. Menatap Bai Li Yutian dengan ketakutan. Monster itu ada di sini. Zuo Fan tidak memiliki rasa takut dan kesusahan yang merajalela di kelompoknya.
tersenyum sambil menangkupkan tangannya. Tuan, kita bertemu lagi. Memang benar, Tuan Zuo. Kehadiranmu sangat membebani hatiku. Hahaha, sambil menyeringai. Baili Yutian tertawa. Gunung Iblis adalah nama yang sangat besar. Sesuai dengan reputasinya. Saya sekarang telah datang untuk melihatnya apa adanya. Meski begitu, aku takut pergi tanpa kepalamu dan ketiga pedang suci itu mustahil. Apakah Tuan akan menurutinya? Zuo Fan mengangkat alisnya, menyeringai. Tuan benar-benar lupa atas kesepakatan kita untuk saling menjauhi. Bukankah ini terlalu dini untuk terlintas di benakku? Tuan mungkin ingin menarik kembali kata-katanya. Tetapi bukankah Anda terlalu bersemangat juga? Tidak bermartabat. Perjanjian dibuat antara pihak-pihak yang setara. Sesuatu yang saya anggap seperti itu pada saat itu. Tidak lagi. Dia menyipitkan mata dan tersenyum jahat. Jika kamu ingin kesepakatan itu bertahan, kamu harus membuktikan kepadaku bahwa kamu memiliki apa yang diperlukan agar aku tetap menghormatinya. Kamu tidak mengatakannya. Hahaha. Kalau begitu, kurasa kesepakatannya batal. Sekarang juga, menyerah begitu cepat, Tuan. Hahaha. Dengan gertakanmu yang terlihat jelas, kamu masuk akal. Disitulah kesalahan Anda, Tuan. Zuo Fan menyeringai saat Baili Yutian tertawa. Matanya menghina. Saya menemukan bahwa dari cara Tuan mendefinisikan kesepakatan bahwa Andalah yang tidak layak untuk saya pertahankan. Kamu terlalu lemah. Baili Yutian bergidik. Senyuman maniknya membeku di wajahnya saat ekspresinya menjadi gelap. Tuan Zuo menyebutku pelupa. Padahal kamu lebih pelupa. Saya ambil kembali. Anda tidak berakal sehat, tapi sombong. Ini mungkin membuat takut semua orang. Tapi bukan aku. Anda hanya menandatangani surat kematian Anda. Bab 1082 Pertarungan. Baili Yutian menjentikkan jarinya. Langit berubah menjadi ungu karena petir dan energi pedang yang buas terbang langsung ke arah Zuo Fan. Tekanan yang mereka rasakan melonjak karena satu serangan itu. Menghentikan napas semua orang dan membuat mereka menggigil. Bahkan membuat kulit mereka pecah-pecah. Darah merah merembes dari luka mereka. Seolah siap meletus. Wajah Ouyang Lingtian dan dua orang lainnya berlumuran darah dan tidak mampu menahan diri. Bahkan menggunakan pedang suci tidak terbukti cukup untuk bertahan melawan serangan biasa dari Baili Yutian ini. Pedang tak terkalahkan, tak terhentikan dan menghancurkan. Dia memegang kekuasaan terbesar di dunia. Tak kenal lelah dan menghancurkan. Di bawah gelombang pedang ini, semua merasakan kematian menghembus di leher mereka. Menjadi semakin dingin. Hahaha. Tuan Zuo, saya baru saja selesai mencoba mainan anak Anda. Saya mungkin menambahkan, cukup mengesankan. Tetapi jauh dari cukup untuk mengancam saya. Tuan Zuo, seorang ayah tidak boleh menggunakan metode yang sama seperti putri Anda di saat-saat sulit. Kamu hanya akan mengecewakanku. Baili Yutian tertawa dengan jijik. Ketiga Raja Pedang itu tampak sombong melihat bos mereka sombong. Terkekeh dalam hati. Berantakan dengan Patriark dan inilah yang kamu dapatkan. Tidak ada yang bisa melawan Patriark. Pil nafas naga Gunung Iblis mungkin bisa menangani Raja Pedang. Tapi itu hanya mainan kasar melawan Patriark. Hahaha. Zuo Fan menyipitkan mata. Menghadap angin kencang dan memandang keempat orang menjengkelkan di atas dengan senyuman dingin. Pedang tak terkalahkan. Jangan terlalu senang. Anda jauh dari menjadi tidak terkalahkan. Saya mungkin tidak membawa mainan seperti itu. Meskipun saya tidak suka memiliki hewan peliharaan. Karena Tuan cukup bermurah hati untuk menunjukkan kepada kami cara melakukannya. Saya akan sangat menghargai masukan Anda tentang binatang kecil ini. Zuo Fan menjentikkan tangannya dan cincin penyimpanan membuka portal. Angin kencang bertiup dan tanah berguncang. Energi pedang berada tepat di atas kelompok itu. Hendak memenggal kepala mereka. Ketika sebuah cakar yang sangat tajam menyerangnya. Ledakannya bergemuruh dan sisa-sisa energi pedang tak terkalahkan menghilang. Angin dingin berlalu saat angin membayangi matahari dan langit secara keseluruhan.
Satu kepakan menghancurkan batu dan menghancurkan gunung. Petir ungu tak berujung di sekitarnya juga padam di bawah angin kencang. Dominasi pedang tak terkalahkan di langit telah dikurangi menjadi setengah ukurannya saat burung raksasa berkepala 3 dengan nyala api biru di dahinya menunjukkan ukurannya yang megah kepada dunia. Ia memekik. Suara menusuknya memekakkan telinga dan bergema ke segala arah. Semua makhluk spiritual dalam radius 1000 mil meringkuk ketakutan. Bersujud di hadapan raja mereka. Itu. Semua ternganga kaget dan ketakutan. Termasuk bahkan pedang tak terkalahkan. Mungkinkah ini makhluk spiritual kekaisaran legendaris tingkat 9? Gagak berkepala 3. Para raja pedang tercengang. Wajahnya berkedut dan gemetar keras. Patriark, itu memang binatang spiritual terkuat. Gagak berkepala 3 kekaisaran kelas 9. Hampir tidak ada orang yang pernah melihatnya. Tidak kusangka itu akan muncul hari ini. Gunung Iblis adalah monster yang mampu membesarkan sesuatu kaliber ini. Baili Yuyun menjadi muram saat dia menatap dengan tidak percaya. Binatang spiritual tingkat 9 adalah yang terkuat. Dikatakan sebagai kaisar kemanapun ia pergi ke semua makhluk. Tidak pernah ada seorang pun dalam sejarah 5 negeri yang mampu melampaui legenda seperti itu. Faktanya adalah kerajaan manusialah yang runtuh di bawah cakar dan lebar sayapnya sebanyak puluhan. Aku tidak bisa membayangkan bagaimana seorang kaisar binatang buas mau mendengarkan manusia. Patriark, Gunung Iblis. Baili Yuyun gemetar ketakutan. Penyesalannya memuncak. Pakar ini tidak bisa dianggap enteng. Ia memiliki kekuatan untuk menundukkan bahkan binatang terkuat sekalipun. Binatang spiritual tingkat 9. Masalah sebenarnya di sini adalah mereka mendapat sisi buruk dari sekte mistis yang tersembunyi ini sekarang. Bagaimana kita bisa bertahan ketika para ahli sejati merasa ingin meminta balasan? Bahkan patriark pun tidak akan bisa menahannya. Baili Yuyun menjadi panik, menatap Baili Yutian dengan ketakutan. Baili Yutian tahu apa yang ingin dia katakan dan mengulurkan tangannya untuk menghentikannya. Seringainya terlihat jelas saat dia menatap dengan penuh semangat pada binatang besar itu. Selama ribuan tahun aku terus mencari lawan yang layak. Namun aku kecewa. Setiap saat, memprovokasi Gunung Iblis mungkin tidak bijaksana. Tapi melihat legenda hidup, makhluk spiritual tingkat 9, memenuhi hati tua ini dengan gembira. Hahaha, Patriark, bukan itu masalahnya di sini. Tapi orang yang menundukkannya. Saya tahu itu. Pedang tak terkalahkan mengusirnya dengan tidak sabar. Hanya ahli sejati yang bisa membuat busur binatang spiritual tingkat 9. Kami benar-benar mengaduk sarang lebah kali ini dan bahkan saya mungkin merasakannya menyengat. Tapi bagaimana dengan itu? Apakah kalian bertiga tahu bagaimana kerajaan bintang pedang terbentuk? Di masa jayaku, aku telah menghadapi kesulitan dan tantangan yang tak terhitung jumlahnya yang menghasilkan apa yang kamu lihat saat ini. Bukankah hanya musuh kuat yang muncul? Tepat pada waktunya juga. Untuk mengekang kesendirian yang telah saya alami selama bertahun-tahun. Sekarang saya bisa merasa muda kembali. Tidak peduli betapa tangguhnya Gunung Iblis atau berapa banyak ahli yang mendatangiku. Aku akan menemui mereka sampai nafas terakhirku. Sama seperti yang saya lakukan dulu dan menantang 5 negeri. Hahaha. Gunung Setan. Ini bagus sekali. Senang sekali kamu ada. Sekarang aku tidak sendirian lagi. Hahaha. Tawa gila tanpa hambatan datang dari Invincible Sword saat dia menatap Gagak berkepala 3. Penuh dengan kegembiraan, pedang Sundering muncul di tangannya. Saat dia merasakan sambaran petir ungu menyala, rasa hausnya akan pertempuran berkobar saat auranya meledak. Dalam sekejap, langit berubah. Kilat menyambar. Warna ungu bertarung merebut kendali langit dari angin hitam. Para raja pedang mundur saat patriark menjadi semakin bersemangat. Karena belum pernah melihatnya begitu liar dan kejam. Sekarang setelah binatang spiritual tingkat 9 muncul, ia dapat menangani seluruh kekuatannya dan dia akhirnya bisa melepaskannya. Bagi seseorang yang begitu tergila-gila untuk menjadi yang teratas, hal itu adalah stimulan terbesar. Gagak berkepala 3 terkejut.
hampir tidak mempercayai apa yang dilihatnya. Bahkan ia belum pernah menghadapi manusia sekuat itu. Bahkan ada yang terkejut muncul di wilayah fana ini. Pedang tak terkalahkan adalah seorang pria yang bahkan akan dihormati oleh makhluk spiritual kekaisaran. Ouyang Lingtian dan yang lainnya menyaksikan gagak berkepala 3 dengan mulut ternganga. Tuan Zuo, Teh Gunung Iblis bahkan mempunyai sesuatu yang keterlaluan ini. Ya, itu bagus untuk keperluan dan menahan pintu. Zuo Fan berbicara dengan berat, menatap binatang dan manusia yang akan bertarung. Bahkan dia mulai merasa hormat. Kebijaksanaan datang seiring bertambahnya usia. Itulah yang dikatakan semua orang. Dan semakin lama seseorang berjalan, semakin banyak pula yang mereka peroleh dan semakin mereka takut kehilangan semua itu. Pedang tak terkalahkan adalah pengecualian. Usia hanyalah angka baginya. Sambil selalu menantang batas kemampuannya tanpa takut akan dampaknya terhadap klannya. Tidak heran dia adalah pedang tak terkalahkan. Haha. Dia setidaknya berada 1 liga di atas 4 orang lainnya yang disebut terkuat di negeri mereka. 3 pengatur waktu lama yang melongo dari pinggir lapangan membuat Zuo Fan tidak senang. Dia berada di sisi 4 negeri, berhadapan dengan pedang tak terkalahkan. Namun jika menyangkut rasa hormat, dia menganggap musuh jauh lebih berharga. Itu semua karena para ahli perkasa ini gemetar ketakutan di hadapan musuh mereka. Sementara pedang tak terkalahkan menikmati tantangan tersebut. Itulah yang membedakan yang kuat dari yang lemah. Menopang pintu, Tuan Zuo. Sebenarnya apa sih Gunung Iblis itu? Ouyang Ling menangis karena terkejut. Zuo Fan tersenyum. Fokusnya tidak pernah meninggalkan pertarungan yang akan dimulai. Dia memperhatikan gagak berkepala 3 gemetar. Tampak sama senangnya. Binatang spiritual tingkat 9 ingin menguji gelar pedang tak terkalahkan. Hahaha. Betapa bodohnya. Zuo Fan menggelengkan kepalanya dan terus menonton. Dia tidak boleh meremehkan ketiganya. Tidak ketika mereka adalah pahlawan di wilayahnya sendiri. Namun kini, ketika nyawa dipertaruhkan, dalam menghadapi pertikaian ini, mereka hanya peduli pada pertahanan diri. Meski merupakan tindakan yang cukup logis juga. Meskipun dia tidak khawatir karena semuanya berjalan sesuai rencana. Sisanya berada di ujung tanduk. Dari satu situasi ke situasi lainnya. Bagaimana mereka bisa mengatasinya? Dia selalu menekankan pada ketangguhan dan keberanian mereka. Tapi dia meminta terlalu banyak dari mereka. Zuo Fan mengosongkan pikirannya. Menemukan pandangan dunia baru saat itu juga. Membuka matanya. Semua terlalu fokus untuk menyadari perubahan pandangannya. Bahkan Zuo Fan tidak dapat memahami kesadaran apa yang dia dapatkan. Bab 1083, Manusia dan Binatang. Suara mendesing. Memegang pedang sundering yang tajam. Baili Yutian memandang dengan penuh semangat dari burung gagak ke Zuo Fan di bawah. Hahaha. Tuan Zuo. Saya harus berterima kasih karena telah memberi saya musuh yang begitu hebat. Aku pasti akan menunjukkan penghargaanku dengan memberimu penguburan yang layak setelah aku membunuhnya dan menjaga kepalamu. Saya merasa rendah hati. Itulah sebabnya saya pasti akan mengumpulkan potongan Anda dan mengirimkannya kembali ke Sword Star Empire setelah hewan roh saya mencabik-cabik Anda. Setidaknya yang bisa kulakukan adalah tidak membiarkan mayatmu dirusak oleh binatang buas. Sebagai tanda persahabatan singkat kita. Hahaha. Zuo Fan juga tampak bersemangat. Keduanya saling menatap dan tertawa terbahak-bahak. Penonton tercengang. Tidak ada yang bisa memahami apa yang terjadi. Bahkan ketiga Raja Pedang pun tidak. Mereka berdua berbicara tentang kematian satu sama lain. Tapi apa gunanya menggunakan nada ramah seperti itu? Yang lebih membingungkan para Raja Pedang adalah bagaimana patriark mereka terdengar tulus. Itu tidak mengandung sarkasme. Tapi benar dalam niatnya untuk membalas budi. Siapa di dunia ini yang baik terhadap korbannya? Sejak kapan memberi mereka penguburan itu menyenangkan? Pedang tak terkalahkan hanya puas dengan mengucapkan kata-kata mengerikan seperti itu. Membuat semua orang mati rasa. Ouyang Changqing ingin klarifikasi. Kakak,
Apakah kalian baru saja saling mengutuk? Tentu saja tidak. Kami hanya ngobrol ramah. Bahkan mencari titik temu. Ramah. Kesamaan. Saya tidak melihatnya. Ouyang Changqing bingung. Zuo Fan menghela nafas. Kamu jarang berada di sekitar dan tidak tahu apa-apa tentang persahabatan seorang praktisi. Menjadi bagian dari lingkaran praktisi ini, Anda tidak bisa memilih. Masing-masing dari kita menginginkan orang lain mati. Didorong oleh kepentingan kita sendiri. Namun hal itu tidak menyurutkan semangat kami untuk saling menghormati. Ditunjukkan dengan menjaga jenazah mereka. Beginilah caramu memperlakukan lawan yang terhormat. Sangat wajar. Bagaimana itu wajar? Aku tidak mengerti semua itu. Ouyang Changqing menggaruk kepalanya. Masih tidak mengerti. Ouyang Ling mengambil waktu sejenak untuk memikirkan kata-katanya dan kemudian membungkuk kepada Zuo Fan. Kami semua mengagumi hati nurani Tuan. Ayah, kamu mengerti apa yang dia katakan? Tentu saja. Ketiga lelaki tua itu tertawa. Praktisi tidak boleh memilih. Hahaha. Pembaca bintang, penulis memahami idiom ini secara harfiah. Dengan makna tersirat bahwa mereka tidak dapat memilih di mana mereka akan meninggal atau apakah mereka akan dikuburkan. Mereka berubah menjadi serius. Senyuman mereka memudar. Menoleh ke arah manusia dan binatang di atas dengan hanya rasa hormat. Pelestarian diri tidak lagi mendominasi tindakan mereka. Berdiri tegak seperti ahli sejati di negeri mereka. Zuo Fan mengangguk. Tidak heran mereka mengerti. Menjadi kepala negeri mereka, seorang praktisi harus mau menantang. Itulah yang menjadikannya seorang pejuang. Daripada memperpanjang waktunya di bumi ini selama yang dia bisa, mereka menyegelnya di dalam hati mereka. Menyegel diri mereka dari dao di dunia sekuler. Ini mungkin mengapa wawasan mereka tentang senjata suci kurang dibandingkan dengan pedang tak terkalahkan. Hati mereka terkurung oleh hal-hal sepele. Sekarang hati mereka terbuka. Suara mendesing. Gagak berkepala tiga mengepakkan sayapnya yang besar, mengirimkan angin kencang ke sekelilingnya. Ia kemudian menembak ke arah pedang tak terkalahkan. Cakarnya siap mencabik-cabiknya. Bersiul di udara. Patriark, awas. Pisahkan dia. Raja Pedang berteriak sementara Kiawer bersorak untuk hewan peliharaan di rumah mereka. Dia mendapatkan lebih dari sekedar tendangan. Melihat Invincible Sword akan mendapatkannya setelah memilihnya. Dentang. Pedang tak terkalahkan menyipitkan mata. Menjentikkan pedang untuk memblokir cakarnya. Mengeluarkan suara jeruji. Kekuatan yang diberikan tidak masuk akal. Dahsyat. Dengan pedang tak terkalahkan dipaksa mundur saat dia bertahan. Lengannya menonjol karena ketegangan dan keringat terbentuk di alisnya. Karena belum pernah melihat Patriark dalam kesulitan seperti itu dalam pertempuran, para Raja Pedang menjadi panik. Sebaliknya, sisanya sangat gembira. Ouyang Changqing melompat ke Zuo Fan untuk berseru. Kakak, jika kamu memiliki barang berharga itu, kamu seharusnya mengambil tindakan dari awal dan menyelamatkan usaha ayahku dan orang lain. Aku ingin menunggu waktu yang tepat untuk mengejutkan pedang tak terkalahkan dan menghabisinya. Sekarang saya tidak punya pilihan selain membiarkan mereka berhadapan. Zuo Fan langsung berbohong. Dia tidak bisa mengatakannya secara langsung. Saya sedang menunggu kedua belah pihak menjadi lumpuh. Itu sangat tidak sopan. Alasannya terdengar cerdas juga. Tanpa ada yang menilai kecerdasannya. Lagi pula, dia sudah memikirkan semuanya selama ini. Tidak peduli betapa mencurigakannya alasan ini. Karena Zuo Fan mengatakannya, mereka harus mempercayainya. Siapa sebenarnya Marsekal Agung di sini? Hanya Ouyang Lingtian dan orang-orang lama yang mengerti bahwa perang tidak penting. Yang penting hanyalah pertempuran ini. Ah! Raungan bergema saat pedang tak terkalahkan menegangkan kakinya dan berdiri kokoh untuk menghentikan kemundurannya. Pedang tak terkalahkan kemudian mendorong lebih keras. Melemparkan sebagian besar gagak berkepala tiga ke belakang. Membuatnya berguling di udara beberapa kali. Ketiga pasang mata itu menoleh ke belakang dengan kaget. Kamu cukup kuat untuk ukuran manusia. Ia berbicara. Sama seperti iblis laut itu.
Ouyang Changqing memekik. Apakah semua makhluk spiritual tingkat 9 berbicara? Apakah iblis laut berada pada level yang sama? Yang lain berhenti lalu mengangguk. Sampai pada kesimpulan yang sama. Hanya Zuo Fan dan Qiaoer yang mengetahui alasan di balik makhluk spiritual tingkat 9 yang dapat berbicara. Api biru meneranginya. Adapun iblis laut, itu jauh lebih buruk daripada binatang spiritual yang lemah. Namun yang mengejutkan Zuo Fan adalah pedang tak terkalahkan mampu melawan makhluk spiritual tingkat 9 secara merata. Pada tingkat ini, binatang buas adalah raja. Belum lagi makhluk ini adalah tangan kanan Kunpeng. Jauh di atas biasanya. Terlepas dari itu semua, pedang tak terkalahkan terus maju. Apakah ini berarti pedang tak terkalahkan berada pada tahap Raja Roh? Dia bukan orang yang sebenarnya hanya karena domain memblokirnya. Pikiran Zuo Fan sedang menghitung dan mengamati. Kekuatannya melampaui apapun dan siapapun. Namun budidayanya terhenti. Itu tidak sesuai dengan tatanan alam. Jika pedang tak terkalahkan menjadi lebih kuat, apakah domain akan menekan budidayanya lebih keras? Jika kekuatannya melampaui batas wilayah kekuasaannya, begitu dia menerobos, dia akan melampaui alam fana. Dan dia akan mengalami kesengsaraan surgawi. Namun dengan warisan penguasa pedang, kesengsaraan surgawi mungkin tidak berarti kematian seketika. Tapi lalu apa? Apakah dia akan tetap berada di alam fana atau apakah pedang tak terkalahkan satu-satunya bakat sejati yang mencapai titik ini dalam sejarah panjang wilayah fana? Pasti ada generasi-generasi dengan talenta cemerlang dan legenda mereka selama berabad-abad. Dengan keberadaan 5 pedang dewa sejak awal, pewaris penguasa pedang tidak mungkin hanya berjumlah beberapa ini saja. Jadi di mana mereka? Jika mereka naik ke domain suci, mengapa belum ada kabar tentang orang yang datang dari domain fana? Zuo Fan tahu segalanya tidak berjalan baik. Wilayah kekuasaan penguasa surgawi tidak hanya dibuat untuk menjebak binatang suci. Jeritan, teriakan tiba-tiba itu menembus langit dan telinga semua orang. Gagak berkepala 3 berteriak karena merasa terhina karena manusia mendorongnya kembali. Sayapnya yang besar mengirimkan angin hitam yang berputar-putar langsung ke Baili Yutian. Bukit atau batu apapun yang dilewatinya akan musnah. Angin menahan kekuatan pembusukan saat ia memakan apapun yang disentuhnya. Bahkan petir yang menyambar langit tidak bernasib lebih baik. Membuat langit berwarna ungu menghalangi angin. Semua orang tiba-tiba merasakan hawa dingin saat bersiul di telinga mereka. Darah mereka menjadi dingin. Itu semua dilakukan untuk menelan Baili Yutian. Para raja pedang berteriak sekali lagi. Mengkhawatirkan patriark mereka. Semua orang sangat tidak percaya bahwa Raja Pedang akan bertindak seperti itu. Meskipun sudah jelas dari tampilan bahwa bahkan yang terbaik di dunia pun tidak akan bisa lebih baik melawan makhluk spiritual tingkat 9. Saat kegelapan dan angin mengelilinginya, mata pedang tak terkalahkan bersinar dan kilat menyinari pedang. Bab 1084 3 Serangan Pedang Sundering. Kepala 3. Pastikan untuk memberikan pukulan yang bagus pada orang tua itu untukku. Qiaoer bersorak dari belakang Zuo Fan begitu dia melihat kekuatan mengerikan berbenturan di langit. Gagak berkepala 3 berubah muram atas perintah tuannya. Mengepakkan sayapnya dengan keras. Pemusnahan angin astral hitam. Gemuruh. Angin membanjiri langit seperti penyerbuan. Melanggar pedang tak terkalahkan. Menjebaknya di dalam dan mendekat untuk menentukan nasibnya. Tekanannya cukup untuk menempelkan jubah itu ke tubuhnya. Mendorongnya semakin keras. Bahkan tulangnya pun berderit. Kepala keluarga. Raja Pedang berteriak. Berkeringat karena khawatir. Melawan kekuatan yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Mereka sendiri akan mati di tempat jika mereka berada di posisi pedang tak terkalahkan saat ini. Dan itu hanya dari tekanannya saja. Begitu angin benar-benar bertiup, maka patriark mereka menjadi semakin gelisah karena rasa takut memberi mereka skenario terburuk. Kuku mereka menancap di telapak tangan mereka, mengeluarkan darah tanpa mereka sadari. Ouyang Changqing dan yang lainnya menyaksikan pemandangan yang mengejutkan itu dengan gembira. Legenda pedang tak terkalahkan akan segera mati.
Hanya Zuofan dan 3 orang tua yang tenang. Akhir dari pertarungan antara manusia dan binatang ini bukan hanya sekedar akhir dari perang, tapi juga pernyataan siapa yang berdiri di puncak, siapa yang terkuat. Ini adalah kehormatan dan keyakinan seorang praktisi. Sesuatu yang tidak dapat dinodai oleh alasan yang tidak senonoh. Zuofan merasakan ini pada dirinya sendiri. Jadi dia menyaksikan pertarungan ini tanpa alasan lain selain itu. Mereka semua ingin melihat pertarungan mengejutkan antara yang terkuat. Dan seberapa jauh mereka dari puncak. Batuk. Ketika kekuatan itu semakin mendekat. Hal itu menyebabkan tulang-tulang lamanya menjadi kaku. Dan dengan auranya yang membara, rasa sakit menjalar ke seluruh tubuhnya. Yang sungguh mencengangkan adalah dia juga berkeringat. Baili Yutian mengertakkan gigi untuk menahannya. Bahkan saat dia memasang senyuman menarik dan tatapan yang hidup, dia tidak takut, tapi menikmatinya. Hehehe. Sudah berapa tahun sejak aku merasakan sakit seperti itu? Ini adalah pertempuran. Beginilah seharusnya aku hidup. Hahaha. Tertawa dalam hati. Baili Yutian berteriak dan menggenggam pedangnya lebih erat. Seluruh tubuhnya bersinar ungu sementara pedang Sundering berkedip-kedip. Pertama dari 3 serangan pedang Sundering menaklukkan segalanya. Suara mendesing saat angin hitam menerpa dirinya. Tangan Baili Yutian menegang. Tulangnya berderit dan tubuhnya mengeluarkan gelombang petir. Dengan pergeseran yang tiba-tiba, gelombang pedang dilepaskan ke segala arah, menyapu semua yang dilaluinya. Gemuruh. Langit bergemuruh dan bumi mendidih saat segala sesuatu di sekitarnya berguncang. Dari pedang tak terkalahkan, badai petir ungu yang kuat menyebar dan saat bertemu dengan angin hitam, mereka berhenti sejenak sebelum menghancurkan angin tersebut. Petir ungu menghancurkan segala sesuatu yang dilewatinya, mengambil kembali kendali atas langit, mengembalikan warna ungunya. Petir mengerikan menghantam dari atas, seperti menampilkan tarian kemenangan. Bam! Gagak berkepala 3 terlempar ke belakang, membalik belasan kali. Matanya liar karena terkejut. Bagaimana bisa manusia biasa? Pak! Terlalu dini untuk terkejut karena ledakan tiba-tiba datang dari tubuhnya, membakar bulu-bulunya. Bau busuk memenuhi hidungnya. Gagak berkepala 3 kewalahan melihat lukanya yang mengeluarkan asap hitam karena tidak percaya. Seorang manusia benar-benar melukaiku. Ini adalah luka yang dibuat oleh Sundering Sword. Pedang tak terkalahkan menggunakan kesempatan ketika angin hitam dilawan untuk melukainya. Penonton ternganga melihat hasil seperti itu. Bahkan Raja Pedang pun terperangah. Mereka mengatakan tidak ada yang bisa melawan binatang kekaisaran tingkat 9. Tapi sekarang dia terluka. Yang lebih buruk lagi adalah serangan itu datang sebagai pembalasan atas serangannya sendiri. Ini keterlaluan. Mereka awalnya percaya bahwa Patriark akan kesulitan bahkan untuk melarikan diri dari serangan angin hitam. Karena itu berasal dari binatang kekaisaran tingkat 9. Hanya untuk menyaksikan hal yang mustahil. Patriark menghancurkan angin itu dan menggunakan celah itu untuk menyerang balik juga. Membuat sejarah. Pedang tak terkalahkan layak untuk namanya. Para Raja Pedang menjadi liar karena gembira. Patriark adalah kebanggaan terbesar kami. Sebaliknya, suasana hati kelompok Ouyang Lingtian merosot ketika mereka semua menghela nafas berat. Bahkan binatang kekaisaran tingkat 9 tidak bisa menghadapi orang tua itu. Apakah dia terlalu kuat? Zuo Fan dan orang-orang lama juga kagum. Menonton untuk melihat bagaimana hal itu akan berakhir. Pedang tak terkalahkan itu kehabisan napas. Menyeka alisnya yang berkeringat dan tampak kelelahan karena tekanan yang ditimbulkan oleh serangan itu. Tapi dia tidak khawatir. Tapi senang. Dipenuhi rasa haus akan pertempuran. Dia menjadi sangat pusing sehingga dia rela memeluk orang lain dalam pelukan beruang. Jika itu manusia. Saudaraku. Kenapa kamu lama sekali menemuiku? Kenapa kita belum pernah bertemu? Aku sudah sangat kesepian. Sendirian selama bertahun-tahun. Hahaha. Perasaan Gagak berkepala 3 sama sekali tidak saling menguntungkan. Dengan ekspresi yang berat. Itu adalah binatang kekaisaran tingkat 9 yang perkasa.
dengan seluruh wilayah fana sebagai wilayahnya. Kecuali beberapa orang yang benar-benar luar biasa di luar sana. Ia tidak takut apapun. Namun ternyata, dia terdorong mundur 2 kali saat melawan manusia biasa. Kekesalan itu berubah menjadi kebencian. Semua makhluk spiritual berada di atas manusia ketika berkuasa. Makhluk spiritual dari tingkatan apapun dipandang sebagai makhluk inferior, rata-rata, atau superior. 2 yang pertama bisa menandingi ahli manusia puncak. Sedangkan yang terbaik lebih unggul dari itu. Mampu melawan manusia yang benar-benar kuat. Gagak berkepala 3 adalah binatang spiritual tingkat 9. Bahkan melebihi yang unggul. Yang terbaik dari yang terbaik. Ditambah dengan ajaran Kunpeng. Hal itu tidak lagi terbatas pada skala kekuatan alam fana. Logikanya, ia berada di urutan kedua setelah binatang suci di alam fana. Dan bukan manusia manapun yang ada. Oleh karena itu, harga dirinya tidak dapat menerima bagaimana manusia yang lebih rendah dapat menyakitinya. Di manakah martabatnya di antara sesama makhluk spiritual? Dan yang lebih buruk lagi, apa yang akan dikatakannya pada Kunpeng? Apakah itu bukan suatu kebanggaan? Gagak berkepala 3 sangat marah. Menggelengkan kepalanya dan menatap pedang tak terkalahkan dengan niat untuk membunuh. Makhluk spiritual tidak memiliki kekaguman yang dimiliki manusia terhadap ahli sejati. Kamu membuatku malu dan sekarang aku akan membunuhmu. Sesederhana itu bagi binatang buas. Ia begitu marah sehingga kemarahannya hanya sesaat saja. Kiawer, si lucu. Begitu perhatian sehingga dia mengipasi api. Kepala 3, jika kamu kalah, aku akan memberitahu ketua. Bukankah paman benci melepaskan orang lain? Dia mengirimmu untuk membantu namun kamu kembali dengan perasaan terhina. Apakah tidak ada seorang pun di bawahnya yang pandai dalam hal apapun? Sebaiknya kita tidak meminta bantuan lain kali. Biarkan dia pensiun. Gagak berkepala 3 melihat peringatan di tatapan Kiawer dan menghela nafas. Anda adalah perusahaan yang Anda pelihara. Gadis ini sama bengkoknya dengan Zuo Fan itu. Memutar pisaunya di tempat yang sakit. Dan itu menyakitkan. Gagak berkepala 3 tidak takut pada apapun kecuali binatang suci. Sekarang Kunpeng mengirimnya untuk suatu keperluan. Di bawah komando orang lain. Sepertinya gadis ini mengipasi api akan membuat hidupku seperti neraka. Terkutuklah kamu, bocah manja. Menjadi begitu sombong karena memiliki warisan Sundering Thunder Phoenix. Berhentilah bersikap lucu padaku. Kamu hanyalah makhluk spiritual tingkat 6. Kamu berani memberitahuku apa yang harus aku lakukan. Ibumu menggigil setiap kali dia melihatku. Kenapa bukan aku saja? Kami berdua burung. Jadi mengapa saya tidak bisa mendapatkan keberuntungan? Itu membuat aku kesal. Sambil menghela nafas keras. Suasana hati Gagak berkepala 3 tenggelam saat pikirannya berubah menjadi lebih buruk. Meskipun dia tidak bisa membalasnya. Karena keadaannya sudah berbeda sekarang. Seekor burung phoenix yang terlahir kembali dan semua omong kosong itu. Gadis itu akan segera menjadi bos lainnya. Mata dingin Gagak berkepala 3 beralih ke satu-satunya sasarannya. Pedang tak terkalahkan. Ini semua salahnya dan hari ini dia akan mati. Bab 1085 Kematian. Korektor Papa Tongs. Api biru Gagak berkepala 3 di atas dahinya berkedip-kedip liar seperti cahaya lilin. Namun matanya dingin dan sedingin es. Hanya terfokus pada pedang tak terkalahkan yang berdiri di seberangnya. Karena merasa haus akan kematiannya, Baili Yutian menyeringai. Memegang pedangnya dengan kedua tangannya dengan penuh niat untuk mencocokkannya dengan nafsunya untuk bertempur. Ayo, unggas buas. Coba serangan keduaku dari 3 serangan pedang Sundering. Beraninya kamu. Gagak berkepala 3 bergidik, menjerit. Manusia malang berani menantang otoritasku. Kamu punya keinginan mati. Gagak berkepala 3 bergetar dan api biru di dahinya membesar. Seperti ledakan. Sebelum menyusut kembali untuk menutupi Gagak. Dengan teriakan yang nyaring. Burung Gagak itu berubah menjadi burung api biru. Dilihat dari peningkatan tekanannya. Setidaknya 10 kali lebih kuat.
Itu membuat penonton terengah-engah dan mata terbelalak. Ouyang Changqing dan Raja Pedang sama-sama terkejut. Burung gagak itu memang cukup kuat. Namun di sini ia melangkah lebih jauh lagi dalam menunjukkan keunggulan penuhnya atas mereka. Pedang tak terkalahkan hampir tidak bisa melawannya untuk pertama kalinya. Yang berarti sekarang dia akan gagal. Wajah Ouyang Changqing dan yang lainnya bersinar dengan harapan. Sementara Raja Pedang tenggelam dalam lubang keputusasaan. Tegang dan khawatir. Kepala keluarga. Baili Yutian menatap burung api besar itu. Matanya tenang dan memberi isyarat. Ayo, unggas binatang. Bodoh sekali. Gagak berkepala 3 menyipitkan mata karena marah. Berteriak sambil mengepakkan sayapnya untuk menyerbu Baili Yutian. Manusia. Jadilah saksi kekuatan raja. Cakar penghancur bumi. Suara mendesing. Saat ia menyelam untuk menyerang. 2 cakar terbentuk dari api biru. Menimpa Baili Yutian. Udara melengkung saat bergerak. Memberikan ilusi bahwa ruang itu sendiri sedang mencair. Cakar api biru tiba dalam sekejap. Panas terik memutar jubah Baili Yutian. Hampir terbakar. Bahkan Yuan Qi yang melindungi orang-orang terbaik di dunia pun tidak mampu menangkis api mematikan ini dan dampaknya. Para Raja Pedang menjadi panik. Api apa itu? Mengapa Patriark tidak bisa menahan panasnya? Setelah meledak, maka Patriark, kerutan tebal muncul. Pikiran mereka dipenuhi dengan skenario bencana. Ouyang Changqing mengepalkan tangannya dengan keras. Sangat senang. Monster tua itu akhirnya selesai. Hahaha. Zuo Fan dan orang-orang lama tetap diam. Pedang kedua dari 3 serangan pedang sundering. Lenyapkan. Saat cakar api mendekat, mata Baili Yutian bersinar dan mencengkeram pedangnya dengan keyakinan. Setelah teriakannya, pedang itu menebas ke depan dengan sekuat tenaga yang ditawarkan oleh tubuhnya yang sudah tua namun bugar. Suara mendesing. Berbeda dengan serangan mencolok dan spektakuler sebelumnya. Kali ini Baili Yutian melepaskan energi pedang tipis. Meskipun penampilannya membosankan dan datar, energi pedang ini terasa mengandung kekuatan yang lebih besar dari sebelumnya. Hal itu juga terlihat dari Baili Yutian yang terengah-engah saat melakukan pengerahan tenaga. Semua tampak penasaran. Bagaimana energi pedang yang begitu sederhana bisa mengambil begitu banyak dari dirinya. Hal itu segera terlihat. Gelombang pedang berbenturan dengan cakar yang menyala-nyala. Dan semua orang berharap untuk melihat tidak lebih dari kilatan di mana serangan kecil mengenai cakar tersebut. Tidak ada efeknya. Yang terjadi selanjutnya adalah ledakan tak berujung saat petir dahsyat merajalela dari dalam cakar yang menyala. Menelannya dari dalam. Ini baru permulaan. Semua orang menyaksikan dalam keheningan yang tercengang saat energi pedang kecil itu melesat masuk dan keluar dari cakar api. Meninggalkan sambaran petir yang melahap langit. Bahkan api biru pun tidak mempunyai peluang melawan api ungu yang terus-menerus mengganggu. Saat petir membesar, cakar besar yang menyala-nyala ditelan di dalamnya. Sementara energi pedang menembusnya dan menuju gagak berkepala 3. Bagaimana ini mungkin? Mata gagak berkepala 3 membelalak karena terkejut. Saat gelombang pedang ungu datang, ia mengangkat cakar apinya sendiri untuk meraihnya. Gemuruh. Saat bersentuhan, gelombang pedang kecil itu meledak dengan megah. Mengeluarkan badai petir yang tiada duanya. Menghanguskan tubuh gagak saat menyerang dan menelannya. Ledakan yang mengejutkan dan menakutkan yang terjadi setelahnya hanya menambah rasa takut karena melihat petir menyelimuti langit dan burung gagak raksasa yang menyertainya. Yang lain menatap kosong. Tidak percaya betapa banyak kehancuran yang bisa dimasukkan ke dalam sesuatu yang begitu kecil. Mengapa serangan orang tua itu terlihat begitu sederhana namun begitu dahsyat? Apakah makhluk spiritual tingkat 9 jatuh cinta padanya? Zuo Fan merenung dan mengangguk menyadari. Jadi itulah mengapa disebut obliterate. Semua kekuatan terfokus pada satu titik yang diikuti dengan pelepasan dengan kekerasan yang dapat menenggelamkan dan menghancurkan segalanya. Pembaca bintang, dia menganalisis masing-masing karakter yang membentuk kata tersebut. Yang pertama berarti mengubur, menutupi, menenggelamkan, do. Sedangkan yang kedua berarti memusnahkan.
Menghancurkan. Ya. Pedang Sundering pada dasarnya adalah alat kehancuran murni. Wawasan pedang tak terkalahkan jauh melampaui dunia kita. Ouyang Lingtian menghela nafas. Melihat kekuatan destruktif yang terfokus hanya membuktikannya. Membutuhkan bakat luar biasa untuk mengendalikan kekuatan liar tersebut. Pedang tak terkalahkan layak untuk namanya. Praktisi puncak. Dua lainnya mengangguk dengan sangat tenang. Meskipun ini berarti pedang tak terkalahkan menang dan akan menimbulkan malapetaka bagi mereka semua. Mereka telah memutuskan hubungan dengan urusan fana dan beralih ke sifat dunia. Suara mendesing. Sebuah bayangan hitam melesat melintasi petir tak berujung di atas saat Gagak berkepala 3 menggunakan tubuhnya yang kuat untuk terbang keluar. Namun, ia telah kehilangan kesan megahnya dari sebelumnya. Dan sekarang terlihat lebih buruk karena sudah usang. Satu-satunya nyala api biru yang tersisa menyala hanyalah titik lemah di dahi. Bahkan bulunya pun hangus. Menghilangkan lebih banyak prestise binatang kekaisaran tingkat 9. Semua ini disebabkan oleh satu orang. Manusia terkuat. Gagak berkepala 3 merasa seluruh kehormatannya telah terseret ke dalam lumpur. Matanya menyala-nyala karena kebencian pada lelaki tua itu. Sambil memekik, manusia busuk, kamu telah meremehkanku untuk yang terakhir kalinya. Sekarang kamu mati. Gagak berkepala 3 menembak untuk pedang tak terkalahkan. Kecepatannya melebihi kondisinya yang sekarang lebih buruk. Penuh dengan kekuatan dan semangat. Manusia mengalahkan makhluk spiritual dalam hal kecerdasan. Tetapi tubuh mereka jauh lebih tinggi. Ia telah mengalami penghinaan terhadap martabatnya dengan pedang tak terkalahkan yang mendaratkan 2 serangan padanya. Tapi pada akhirnya, kerusakan yang dideritanya hanya sebatas kulit. Sebaliknya, pedang tak terkalahkan adalah orang yang hampir kelelahan akibat serangan itu. Terengah-engah. Ini adalah kesenjangan antara makhluk spiritual dan manusia. Tubuh makhluk spiritual itu terlalu kuat. Raja Pedang juga mengetahui hal ini dan berteriak. Patriark, suara mendesing. Gelombang Baili Yutian memotong mereka. Sambil menarik napas dalam-dalam, ia memaksakan diri, meski dengan wajah pucat dan tubuh lemah, untuk berdiri tegak. Dia bahkan tersenyum kegirangan. Saya telah menjelajahi dunia tanpa terkalahkan dengan 3 serangan ini. Hanya terpaksa menggunakan serangan pertama. Kesempatan tidak pernah muncul dengan sendirinya. Atau mengharuskan penggunaan ketiganya. Itu karena tidak ada yang bisa melawannya. Kali ini, hahaha. Aku menikmati kenyataan bahwa aku bisa menggunakan semuanya. Benar-benar menyenangkan. Hahaha. Gagak berkepala 3. Terima kasih telah memenuhi keinginan seumur hidupku dan mengizinkanku bertarung dengan semua yang kumiliki. Baili Yutian memegang pedangnya. Matanya tajam saat dia memberikan senyuman berlebihan. Pedang ketiga dari 3 serangan pedang Sundering. Kematian. Bersambung.